Yang ketiga, suratul hamd syarafun nabi. Bahwa surat al-keistimewaan yang ketiga adalah bahwa surat al-fatihah syarafun nabi, menjadi kemuliaan buat nabi. Al-Qur'anul Karim yatahaddas an suratul hamd bi'tibariha hibah ilahiyah di rasulihil karim. Al-Qur'an menjelaskan kepada kita bahwa surat Al-Fatihah itu adalah hadiah dari Allah untuk Rasulnya. Wa yuqarrinuha bikullil Qur'an idh yaqul, dan ini dikuatkan dengan keterangan dalam Al-Qur'an yang menyebutkan ini dalam surat Al-Hijr ya, di catatan kakinya. Dalam surat Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Ayat 87. Nah, ini apa disebutkan juga di catatan kakinya, saya di tafsir ya. Nanti akan kita jelaskan tafsir dari ayat ini ketika masuk pada pembahasan di tafsir surat Al-Hijr ini ya. Kapan enggak tahu, surat Al-Hijr itu surat ke-15. Kita masih surat yang pertama ini. Kalau mau lihat, nanti lihatlah di Mujalladats Tsamin, di jilid ke-8 dalam tafsir ini. Ini baru kita jilid 1. Artinya ke situ benar. Nah, artinya gimana? Di sini disebutkan walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Dan kami telah memberikan kepadamu, siapa? Allah. Memberikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Berarti apa? Allah memberikan kepada Nabi Muhammad, berarti bentuk hadiah ilahiyah, hibah ilahiyah. Jadi disebutkan bahwa Al-Fatihah itu adalah syarafun nabi, kemuliaan buat Nabi. Kenapa? Karena ini adalah pemberian hadiah dari Allah untuk Nabi Muhammad. Disebutkan di situ apa? Minal mada, sab'an minal makani. Itu sab'an minal makani artinya adalah sab'ah itu 7, minal makani sesuatu yang diulang-ulang. Dan kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, yang dibaca berulang-ulang. Wal Qur'anal azim, dan juga kami memberikan Quran yang lebih. Sekarang kamu nanya, sab'an minal mathani dan itu adalah surat Al-Fatihah, masuk dalam Al-Quran enggak? Di luar ya kayaknya. Kalau disebutin di sini konteksnya kok kayak di luar. Dan ini keistimewaan. Dan itu bukan di luar. Tapi ini menunjukkan keistimewaan Al-Fatihah itu. Sebetulnya kan cukup walaqad atainaka. Sekarang Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Azim kalau di sini, itu di dalamnya ada surat Al-Fatihah enggak? Ada. Kenapa kok di awal disebutkan dulu gitu? Harusnya kan walaqad atainaka Al-Qur'anul Azim, selesai. Ini menunjukkan ada keistimewaan lebih yang dimiliki oleh Al-Fatihah daripada surat-surat yang lain. Kelihatannya terpisah. Kelihatannya terpisah. Padahal ya enggak lah bagian. Sama aja seperti kayak gini kan, contoh semuanya. Anak besok mau jalan misalkan. Kalian semua ikut ya. Kalian semua ikut. Udah, ini kan kalian ikut. Ada kadang-kala gini. Anak besok mau jalan. Mang Dek ikut ya. Kalian juga ikut. Anak besok mau jalan dan Mang Dek juga mau jalan ikut. Mang Dek ikutnya dan yang lain juga ikut. Gitu. Anak nyebutkan Mang Dek dulu. Mang Dek itu apakah bukan bagian dari antum? Bagian. Tapi anak menyebutkan. Berarti ada kesimpulan itu harus ikut. Kalau yang lain nggak apa-apa nggak ikut gitu loh. Kan gitu. Ada keistimewaan yang dimiliki Mang Dek nggak dimiliki oleh yang lain. Mang Dek mah kelihatan. Ya, fal Quran bi azamatihi yaqifuhuna ila janbi suratil hamd. Ini sab'an minal masani jelas ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa kalau disebut diulang-ulang? Memang diulang-ulang kan?
Terbosan deh ya. Sholat itu berapa kali baca. Dan kita nggak merasakan kebosanan, dan itu mukjizat loh. Kita baca surat Hatta di Kabogoh misalkan, dibaca dengan surat yang sama, tiap hari dibaca. Awal mungkin senang, kedua senang, ketiga Eka 4 kalimat dengan surat yang sama loh ya, bukan tulisan yang berbeda. Yang itu aku udah nggak baca, udah bosan. Iya man. Sat'an minal masan yang diulang-ulang. Al-Quran bi'adhamatihi yakifuhuna ila janbi suratil hamad. Ya, Al-Quran dengan kemuliaannya yakifuna ila janbi suratil hamad, diposisikan, disejajarkan di samping suratul hamad. Artinya bahwa ketika dipisah kayak gini, sebetulnya bukan ingin mengatakan bahwa kandungan atau posisi Al-Fatihah itu sebanding dengan Al-Quran secara keseluruhan. Dan salah satu keistimewaan yang lain, wali ahamiyati hadhihi surah aidan annaha nazalat maratain. Bahwa surat ini keistimewaan lagi ya, keistimewaan yang lain dari surat-surat yang lain, ini diturunkan 2 kali. Berbeda dengan surat yang lain dengan sekali selesai. Kalau ini 2 kali diturunkannya kepada Rasul. 2 kali itu di mana? Di sini nggak dijelaskan. Dan saya nggak sempat nyari tempat lain. Tinggal dicari di manakah diturunkannya Al-Quran. Apa diturunkannya surat Al-Fatihah. Nafsu hadal mazmun rawahu Amirul Mukminin, dan kandungan ini atau pembahasan ini juga diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan qala innallaha ta'ala qala li ya Muhammad walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Rasulullah pernah bersabda kepada Imam Ali, wahai Ali, kan gitu. Innallaha, sesungguhnya Allah berkata kepadaku, wahai Muhammad. Jadi yang mengatakan wahai Muhammad itu Allah ya. Wahai Muhammad, walaqad atainaka, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan Quran yang agung. Fa afradal imtinana alayya bi fatihatil kitabi wa ja'alaha bi izail Qur'anil azim. Maka kita katakan fa afradal imtinanu, yang merasakan syukur atau merasakan senang ya. Jadi membuat senang Allah itu membuat senang dengan adanya Al-Fatihah ini, dan menjadikan surat Al-Fatihah ini sejajar dengan Al-Quran. Sejajar, sebanding, sama halnya seperti ketika dalam hadis Taqwalain itu, bahwa kitabullah wa itrati, berarti kitab Allah dengan itrati itu sejajar. Sab'an minal masani wal Qur'anal azim, berarti Al-Qur'anul Karim sejajar dengan surat Al-Fatihah. Wa inna fatihatal kitab asyrafu ma fi kunuzil arash, dan sesungguhnya surat Al-Fatihah itu adalah yang paling mulia yang ada di kunuz itu kanzun. Kanzun itu artinya harta karun. Harta yang ada di arsy-nya Allah itu yang paling mulia adalah Al-Fatihah. Sehingga memahami penjelasannya. Oke, ini yang ketiga. Ada pertanyaan atau sanggahan atau diskusikan, mangga. Nggak ada, lanjut yang keempat terakhir ya. Bingung kan fokus ditanya. Terakhir yang keempat biar nggak kagok. At-ta'kid ala tilawati hadhiyas surah. Keistimewaan yang lain adalah bahwa adanya penekanan terhadap membaca surat ini. Jadi lebih ditekankan. Ada 4 ya, ya. Pertama tadi syiakul kalimah atau syiakul surah. Pertama, yang kedua ingat ya?
Asasul Quran, yang ketiga adalah yang tadi kemuliaan buat Nabi, dan yang keempat adalah adanya penekanan dalam membaca surat ini. Jadi misal anggap Allah atau Rasulullah menekankan kita untuk selalu membaca surat Al-Fatihah. Mimma taqaddam nafham sabab ta'kidis sunnah bimasajiriha syiah was sunniyah. Dari apa yang telah kita bahas, kita memahami kenapa Allah menakkidkan atau kenapa, apa sebabnya adanya penekanan oleh sunnah, baik itu riwayat yang bersumber dari kitab-kitab Syiah ataupun Sunni juga menjelaskan hal yang sama. Jadi ada hadis-hadis, baik itu hadis dalam kitab Sunni ataupun Syiah, itu hadis-hadis itu menjelaskan tentang penekanan keharusan kita atau menganjurkan kita untuk selalu membaca surat Al-Fatihah. Fatilawatuha tab'atsu ruh wal iman, bahwa membaca surat ini itu akan membuat ruh kita tab'at ar-ruh wal iman wasofa fin nufus, ya, bahwa akan menerbangkan ruh dan keimanan. Bahasanya gimana, dia akan membuat ruh kita ini jadi kumaha gitu loh maksudnya. Wasofa bin nufus wa taqarrubul abad min Allah, dan membaca Al-Fatihah itu salah satu keistimewaannya adalah saat kita sering membaca Al-Fatihah itu akan mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya. Ya, jelas tadi kan irtibat, hubungan. Saat kita sering membaca itu berarti akan mengikat lebih erat lagi hubungan tersebut. Wa taqawiyya iradatuhu wa tazidu indifa'uhu wa taqdimil mazid minal ata' fi sabilillah wa ta'abudihi an irtikabi dunub. Nah, ini pembahasan tentang tentang keistimewaan surat Al-Fatihah. Ketika kita baca surat Al-Fatihah, pertama tadi mendekatkan seorang hamba kepada Allah, bisa juga menguatkan keinginannya, bisa juga tazidu indifa, menambah semangat dia gitu ya. Nah, taqdimil mazid minal ata' fi sabilillah, bisa menambah ya gairah kita dalam beribadah mungkin kan. Kemudian wa ta'abuduhu an irtikabid dzunub wal inhirafat wa tub'iduhu, ya, wa tub'iduhu an irtikab, bisa juga dengan membaca surat Al-Fatihah bisa menjauhkan kita dari melakukan dzunub, melakukan kemaksiatan dan penyimpangan. Kenapa? Karena di situ ada kata ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau kita sering membaca itu, artinya kita kan berdoa, Allah akan tunjukkan. Ketika Allah tunjukkan, berarti paling tidak meminimalisir inhirafnya kita, penyimpangan kita. Inhiraf itu termasuk salah satunya apa? Ya mudhib tadi, dzambun, dosa. Dosa itu adalah inhiraf dari penyimpangan dari jalan shiratal mustaqim kan. Walidzalika kanat umul kitab sa'iqah ala ra'si iblis kama warada ini. Terakhir disebutkan dan riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq bahwasanya ummul kitab ini atau surat Al-Fatihah ini bisa menyebabkan ala ra'si iblis, ya, sa'iqah ala ra'si sa'iqah itu apa ya? Petir. Jadi ummul kitab ini seakan-akan petir ala ra'si iblis, petir yang telah menyambar kepalanya iblis itu. Dan ini diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq karena iblis arba'arnat, bahwa iblis pernah berteriak atau menjerit dengan 4 jeritan. Kapan itu? Pertama, yaumul lu'in, hari ketika dia dilaknat oleh Allah. Saat Allah melaknat dia, maka iblis menjerit. Jeritan yang kedua, hina uhbita ilal ardi, ketika Allah mengusir dia dan diturunkan ke bumi. Wa hina bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi ala hini faqatin minar rusul, ketika Nabi Muhammad diutus di mana sebelumnya ada masa fatrah disebutnya. Hina fatrah minar rusul, masa kekosongan.
dari Rasul. Antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu jarak berapa tahun itu tidak ada nabi yang diutus. Walaupun sebetulnya mah wasinya mah ada gitu. Wasi Nabi Isa. Dan konon disebutkan bahwa wasinya itu jumlahnya 12 dan wasi yang ke-12 itu adalah Abu Thalib. Ada riwayat itu. Ada riwayat. Sebutkan demikian. Jadi kekosongan nabi nggak ada memang di zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Isa diangkat, maka itu ada masa disebut masa fitrah, kekosongan nabi itu. Karena kalau hidup zaman itu akan protes, nggak kena nabi. Nah, sudah masa fatrah itu, maka kemudian ketika Nabi diutus, Nabi Muhammad diutus, maka kemudian iblis menjerit. Dan yang terakhir hina nazalat ummul kitab. Dan cerita yang keempat adalah ketika ummul kitab diturunkan, dan diturunkan sebanyak 2. Nangis terus bacakan Muhtawa surah insyaallah gaya besok dulu ya. Muhtawa surah artinya kandungan surat. Ini belum ditafsir loh ya. Iya. Ini masih keutamaan. Muhtawa surah artinya kandungan surat. Nah, apa sih yang dibahas? Nah, jadi tong satu Kandungan itu tafsir ya masuknya udah. Kalau kandungan itu tafsir. Belum. Ada nanti penafsiran Penafsiran lebih detail lagi. Kandungan itu hanya membahas tentang global, general. Nah, sih lo dibahas, bahasa iya. Poin-poinnya, daftar isina gitu loh bahasa nama. Daftar isina. Detail. Nah, itu saja mungkin, dan insya Allah apa yang kita lakukan dari Allah, dan kita berusaha menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan salah satu pengajaran itu adalah tafsir. Insyaallah kita cukupkan, dan insyaallah ada kesempatan buat melanjutkan materi ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi thayyibin at-thahirin. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.